warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2017. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Untuk video selanjutnya, mari kita ikuti. Salah satu unsur penting dalam pembelajaran itu adalah kita menerapkan kualitas pembelajaran dengan baik. Untuk menerapkan kualitas pembelajaran dengan baik, maka kita perlu menerapkan model pembelajaran. Nah, ada beberapa model pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, khususnya dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah model PBAS dan yang kedua adalah model PBMKS. Nah, pada model PBAS ini merupakan singkatan dari model proses belajar arahan sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa model PBAS ini boleh dilakukan secara per kelompok maupun secara perorangan. Nah, intinya pada model PBAS ini siswa dituntut untuk mencari maupun menggali informasi. Nah, tak lupa pula guru harus membimbingnya. Model PBAS ada 6 langkah-langkah yang perlu teman-teman ketahui. Ada di sebelah sini. Nah, yang kedua ada yang namanya model PBMKS. Nah, model PBMKS itu adalah singkatan dari proses belajar melalui kerjasama. Nah, di sini siswa dituntut untuk melakukan kerjasama bersama dengan teman sebangkunya, teman sekelasnya, maupun antar lintas kelas. Nah, dalam model PBMKS ada 9 lagi jenis model di dalamnya. Yang pertama itu ada yang namanya model OPS. Perlu teman-teman ketahui bahwa model OPS adalah singkatan dari olah pikir sejoli. Nah, pada model OPS ini dilakukan secara berpasangan sesuai dengan tempat duduknya. Nah, siswa dituntut untuk mencari kegiatan dengan melalui kerjasama bersama temannya. Setelah itu, siswa dituntut untuk melaporkan kembali hasil diskusinya dengan dibimbing oleh gurunya sendiri. Nah, ada 4 langkah-langkah untuk melakukan model ini. Ada di sebelah sini. Yang kedua, ada yang namanya model OPB atau olah pikir berebut. Nah, pada model OPB ini diadaptasi oleh Roundtable dari Kagan pada tahun 1989. Nah, model ini termasuk dalam proses curah pendapat atau bisa dikatakan dengan bertukar pendapat antar siswa. Nah, pada model ini siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan bervariasi atau jawabannya beraneka ragam. Nah, cocok digunakan pada model pembelajaran kelas rangkap tipe 221. Artinya hanya satu ruangan saja guru boleh menjelaskan model ini. Nah, peran guru di model ini sebagai moderator dan manajer kelas. Oke, dan ada pula 2 langkah-langkah model OPB berikut. Yang ketiga, ada yang namanya model KIK. Nah, model KIK adalah singkatan dari konsultasi intra kelompok. Model ini menekankan siswa dalam berkegiatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang ada. Nah, model ini diadaptasi oleh TMC atau singkatan dari Team Math Consult. Nah, model ini cocok digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Model ini pun terdapat 2 langkah-langkah guru untuk menerapkan model ini. Ada di sini. Yang keempat, model TTS. Pada model TTS ini, siswa memanfaatkan teman sebayanya untuk kemampuan lebih membantu temannya yang di bawah. Nah, pada model TTS ini diadaptasi oleh Miller pada tahun 1989. Ada 4 langkah-langkahnya. Yang kelima, ada yang namanya model PLK
atau singkatan dari tutorial lintas kelas. Nah, pada model ini digunakan untuk lintas kelas. Nah, bagi murid untuk kelas 6 dapat membantu kelompok kelas yang ada di bawahnya. Nah, ada 4 langkah-langkah untuk melakukan model ini. Ada di sebelah sini. Nah, yang keenam, ada yang namanya model DMB atau diskusi meja bundar. Nah, pada model DMB ini diadaptasi oleh Kagan pada tahun 1989. Nah, ini mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis. Nah, model ini mirip dengan model OPB, hanya saja model ini disampaikan secara lisan. Nah, ada 3 langkah-langkah untuk menerapkan model ini. Ada di sebelah sini. Nah, yang ketujuh, ada yang namanya model TDR. Model TDR singkatan dari tugas, diskusi, presentasi. Nah, pada model ini, kegiatan belajar siswa dimulai dari pemberian tugas, lalu mendiskusikan, dan melaporkan hasil tugasnya. Nah, guru memantau jalannya pembelajaran pada model ini dan memberikan umpan balik. Nah, pada model ini terdapat 3 langkah-langkah untuk menerapkannya. Ada di sebelah sini. Yang ke-8, ada yang namanya model ATTU atau ATU. Nah, ATTU ini adalah singkatan dari aktivitas tugas tertutup. Nah, pada model ini pemberian tugas diberikan kepada siswa. Nah, model ini menuntut hanya 1 jawaban yang benar. Tidak terdapat langkah-langkah khusus dalam melakukan model ini karena sama seperti pemberian tugas seperti biasa. Ke terakhir atau yang ke-9 ada yang namanya model ATTA atau ATA. ATA ini singkatan dari aktivitas tugas terbuka yang hampir sama dengan model ATU karena pada model ATA ini hanya terletak perbedaan siswa dituntut untuk menjawab beraneka ragam pertanyaan. Nah, tidak terdapat langkah-langkah khusus karena sama seperti dengan pemberian tugas seperti biasa. Contohnya dengan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karangan. Nah, demikianlah jenis-jenis model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby.